Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita masih mempelajari mapel IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Minggu yang lalu kita sudah membahas limbah menurut wujudnya, ada limbah padat, cair dan gas beserta contohnya ya. Kemudian limbah menurut sumbernya, ada limbah domestik, limbah industri dan sebagainya. Baik, hari ini kita akan membahas limbah B3. Apa itu limbah B3? Limbah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun. Seperti biasanya untuk kelas 10 akuntansi keuangan dan lembaga, kalian mengaktif hadir di kolom komentar kelas. Itu artinya kalian aktif dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ di semester genap ini. Baik, kita bahas limbah B3. Apa itu limbah B3? Tadi kita menyebutnya bahan berbahaya dan beracun ya, artinya B3. Nah, definisi menurut Undang-Undang RI nomor 18 1999, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya baik secara langsung maupun tak langsung yang merusak lingkungan hidup, kesehatan maupun manusia. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 tidak dapat begitu saja ditimbun, dibakar atau dibuang ke lingkungan, tetapi mengandung bahan yang dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, limbah B3 ini tidak hanya berasal dari kegiatan industri, tetapi kegiatan rumah tangga dan menghasilkan beberapa jenis limbah. Nah, ketika kita mengkaji mengenai limbah B3, biasanya gambaran yang terjadi dalam benak kita adalah limbah dari pabrik-pabrik atau limbah industri. Tapi kenyataannya limbah B3 dihasilkan bukan hanya dari pabrik-pabrik, tetapi limbah B3 bisa dihasilkan di dekat dengan kita, yaitu dari rumah atau kegiatan keseharian kita, walau konsentrasinya lebih rendah dari limbah yang dihasilkan oleh pabrik. Nah, contoh produk di rumah yang dapat menjadi limbah B3 yaitu contohnya, misalkan kalau produk otomotif, contohnya ada bahan bakar, oli kendaraan, aki dan pembersih kendaraan. Kalau produk untuk pemeliharaan rumah, contohnya ada cat, pewarna dan pengencer cat. Kemudian ada pembersih rumah, contohnya pembersih lantai, pemutih dan pengilap oven. Produk lainnya ada batu baterai ya, ada batu baterai, kosmetik dan pemoles sepatu. Nah, ini contohnya ada lagi ada pestisida, ada hairspray, ada deterjen pakaian, ada pembersih lantai. Nah, ini ya tadi ya sudah kita bahas semuanya contoh-contohnya. Nah, limbah B3 diklasifikasikan sebagai zat atau bahan yang mengandung satu atau lebih senyawa. Nah, ini sifat-sifatnya yang menjadi limbah B3 adalah diantaranya mudah meledak ya, mudah meledak. Ini simbolnya mudah meledak, eksplosif ya, eksplosif. Kemudian ada pengoksidasi, ini tandanya. Terus ada mudah terbakar, jadi bahannya amat sangat mudah terbakar. Kemudian ada beracun, berarti sangat beracun ya. Ada bahan-bahan yang sangat beracun. Terus berbahaya, kemudian menyebabkan iritasi,
terus korosif, berbahaya bagi lingkungan sekitar, kemudian karsinogenik, yaitu dapat menyebabkan kanker ya. Gejala-gejala kesehatan seperti karsinogenik yaitu menyebabkan kanker. Kemudian mutagenik. Mutagenik dapat menyebabkan mutasi gen dan lain sebagainya. Nah, kita bahas yang limbah B3 mudah meledak. Contohnya seperti apa? Kalau limbah B3 mudah meledak, yaitu limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Kalau limbah mudah meledak yaitu limbah yang pada suhu dan tekanan standarnya sekitar 25 derajat Celcius ya. Ini dapat meledak dengan suhu seperti itu. Dengan suhu 25 derajat Celcius dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi dan merusak yang akhirnya dapat merusak lingkungan sekitarnya. Nah, ini simbolnya limbah mudah meledak. Nah, ini limbah ini sangat berbahaya baik secara penanganan, pengangkutan hingga pembuangan karena bisa menyebabkan ledakan besar tanpa diduga-duga. Contohnya limbah B3 dengan sifat mudah meledak, misalnya limbah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam prikat ya, asam prikat. Selanjutnya limbah B3 mudah terbakar. Limbah B3 mudah terbakar yaitu limbah yang mempunyai salah satu sifat berikut. Limbah ini berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24%, kurang dari 24% volume. Pada titik nyala tidak lebih dari 60 derajat Celcius, yang akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara yang lebih tinggi ya. Nah, limbah ini bukan berupa cairan yang pada temperatur dan tekanan standar 25 derajat Celcius dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air dan atau perubahan kimia secara spontan, dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus. Kemudian sifatnya yang selanjutnya merupakan limbah yang bertekanan yang mudah terbakar. Kemudian sifat yang selanjutnya merupakan limbah pengoksidasi. Nah, contohnya apa limbah yang mudah terbakar? Misalnya ada alkohol ya, juga alkohol yang biasa kita praktekkan di lab IPA ya. Ini metanol atau alkohol. Terus ada pelarut benzena, pelarut toluena atau pelarut aseton, industri cat, tinta pembersih logam, dan laboratorium kimia. Kemudian selanjutnya limbah B3 beracun, yaitu limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut. Nah, ini simbolnya ya, limbah bahan beracun. Nah, contohnya apa? Ini contoh limbah yang beracun. Ada buangan pestisida ya, berarti limbah pestisida ini bila pemakaiannya secara masif di lahan pertanian akan menyebabkan ancaman serius di lingkungan pertanian juga. Nah, sekarang pengolahan limbah B3 ada berapa macam? Nah, pengolahannya yang pertama ada dengan metode kimia, kemudian ada metode termal, kemudian ada metode biologi, kemudian ada metode fisik ya.
Nah, ini sebagai gambaran saja untuk pengolahan limbah B3. Nah, lebih jelasnya pengolahan limbah B3 kalau dikelompokkan secara lugas lagi ya, pengolahan secara fisika kimia nanti menggunakan cara stabilisasi atau solidifikasi. Ada yang menggunakan cara filtrasi dan separasi, ada reduksi dan oksidasi, dan ada evaporasi. Kemudian pengolahan secara biologi yaitu dengan aerobik atau anaerobik digestation dengan composting. Pengolahan secara thermal nanti menggunakan insinerasi tanur putar atau itu menggunakan peleburan gelas, menggunakan oksidasi thermal. Baik, itu saja yang kita bahas mengenai limbah B3 ya. Tetap jaga kesehatan, stay di rumah, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, dan selalu berpikiran yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.